Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Tomo. Ini saya sedang ambil buku yang cetakan Sri Mangkunegoro II, karya lanjutan dari Mangkunegoro IV dan Mangkunegoro I. Barangkali bisa sedikit banyak diberikan pengantar kurang lebih isinya tentang apa, bagaimana, mulai tentang apa, dan poin-poinnya yang belum ditemukan di buku-buku sebelumnya. Barangkali seperti itu. Monggo. Baik, Mas. Saya menggarap Mangkunegoro II karena juga memiliki tonjolan yang sangat masyarakat Mangkunegoro digelari sebagai Sardulomong Atmojo. Artinya ketika dia mentah itu gayanya seperti harimau menjaga anak-anaknya. Hampir selama hidupnya beliau itu dalam kancah perang ya. Jadi peperangan terus menerus dengan beliau selama hidup hampir. Ya, satu hal yang luar biasa di luar pikiran Raja Jawa waktu itu, padahal dia seorang adipati. Ketika ditawari oleh Dandeles agar wira tamtamanya atau wira satrianya yang dulu bekas pasukan Mangkunegoro I, yang sudah juga terkenal terorganisasi secara kejawaan dan secara itu dimodernkan menjadi sebuah legium. Dan waktu itu legium yang dipakai ukuran adalah legium Prancis, yang terkenal legium yang kondang waktu itu. Semua Eropa mengakui legium Prancis itu memiliki bobot yang luar biasa. Seperti Napoleon itu Pak ya? Ya, sehingga Jepang sebelum teknologi, Raja Thailand sebelum Ramana itu ketika mau memodernisasikan itu mengguru ke Solo untuk artinya dia bagaimana pasukan lokal itu mampu menjajarkan dengan pasukan barat yang relatif sudah sangat lama. Dan memang pada waktu itu pasukan legium Mangkunegoro itu setara, karena di samping diberi perawatan oleh Inggris atau Belanda kembali. Jadi dulu Belanda kembali Inggris, terus Prancis memberikan, sehingga bupati Sultan tuh kalau jumlah meriamnya tuh relatif waktu itu legium Mangkunegoro cacahnya 1250 itu relatif kuat, jadi ditakuti sebenarnya. Karena itu Raffles ketika mau menyerbu ke Jogja tahun 2018-16 itu juga meminta legium Mangkunegoro itu untuk bergabung. Bahkan dia yang diminta khusus untuk bersama-sama pasukan Raffles menggempur Jogja. Dia ambil 800 pasukan, sementara pasukan Inggris 1000. Dan mengapa dia mau itu karena dia terima wasiat dari kakeknya dulu, didongengi, dulu kakekmu dibenci oleh Mangkunegoro Mangkunegoro I, padahal dia mertuaku, sehingga ketika dia ikut nyerbu dan mampu sampai tahu ketika Putra Mangkunegoro tahan, dia tahu betul tentara Inggris menjarah, tapi dia perintah pada pasukannya untuk tidak ikut menjarah. Tapi dia bangga karena dia ikut prajuritnya menghancurkan Yogyakarta itu memang. Jadi tadi oleh Inggris dikasih kesempatan kalau menang silahkan menjarah, tapi Mangkunegoro II enggak mau menjarah gitu Pak? Enggak mau. Dia tidak, sehingga dalam sejarah yang menjarah Keraton Yogyakarta adalah Inggris, bukan Mangkunegoro. Itu hebatnya salah satunya. Tapi hanya mau untuk bantu menyerang itu saja ya. Iya. Itu yang hebatnya dia.
Nah, itu yang ditanamkan kemudian nanti pada Mangkunegoro 3. Yang ini sudah mulai saya mau rampungkan sedikit-sedikit. Jadi Mangkunegoro 3 juga ditanamkan bahwa dulu mbahmu gini lah. Aku berhasil ini menanamkan, artinya menjalankan amanah. Dari kamu harus juga menjalankan amanahku kan. Karena setelah dia perang di Diponegoro, sehingga total wilayah Mangkunegaran relatif sudah 5.500. Sementara Yogyakarta, Surakarta wilayahnya luar kan diminta oleh Londo. Sehingga kalau lihat gambar wilayah Kasunanan tuh tinggal kota Kasunanan dari Boyolali, Sragen, Klaten itu ya. Itu relatif sama luasnya dengan Mangkunegoro yang juga punya Karanganyar, punya Wonogiri, dan sebagian Sukoharjo. Jadi luasnya itu yang relatif, dan yang lebih hebat lagi karena ketika sejak Raffles kan pasukan Kasultanan dan Kasunanan itu tidak ada, sudah harus siap, tinggal penjaga raja. Sementara pasukan Mangkunegoro itu kuat, meriamnya relatif punya lebih dari 4 kok banyak. Bahkan ketika perang di Diponegoro itu ditunjuk oleh Dekok untuk mengamankan daerah-daerah yang jadi sementara pasukan Kasunanan tidak mampu karena tidak punya pasukan, dilarang oleh Raffles. Nah, kemudian Jogja yang bertempur itu kan Diponegoro kan rakyat, bukan pasukan yang dilatih. Bukan. Jadi kalau rakyat kalah itu wajar. Sementara pasukan Regio Mangkunegaran yang membantu Belanda itu terorganisir bagus, persenjataannya relatif bagus. Walaupun pernah ada cerita di Brosot itu Mangkunegaran korban banyak, kalah. Tapi itu hanya di bawah salah satu kompi gitu kan. Meriamnya direbut. Berarti dulu pasukan itu setiap kompi itu punya meriam. Di mana Kasultanan itu relatif nggak punya. Itu yang jadi kebanggaan orang Mangkunegaran, sekalipun dia adalah sebuah kadipaten. Dan yang catatan terakhir setelah Mangkunegoro II ada mampu mengalahkan Diponegoro, maka sejak itu relatif sudah tidak punya kewajiban untuk tunduk pada Kasunanan, karena statusnya jadi sama, setara, yaitu Fasa Company, yang nanti direalisir oleh cucunya Mangkunegoro III, lepas betul-betul sehingga sejak Mangkunegoro III nanti Mangkunegaran jadi Kadodene Negari, jadi menjadi kerajaan yang tersendiri. Walaupun dulu sudah dimulai sejak Mangkunegoro I ketika Kompeni mengakui sebagai anak sulung, anak ragil, dan Kompeni mengakui Mangkunegoro adalah raja ketiga. Dari satu itu Sunan, 2 Kasultanan, 3 itu. Waktu itu sudah sebenarnya embrionya sudah diakui, sekalipun cuma kadipaten yang berbeda. Pada waktu ini sudah lain. Ketika dia dari Surabaya menghadap Dandeles, sepanjang jalan tuh bupati itu adipati itu diperintah Dandeles untuk menyambut dia. Itu satu sejarah yang tidak ditemukan, bahwa sebuah kadipaten itu punya kekuatan yang relatif besar. Jadi memang ini sepanjang hidup perang. Yang mau saya tanyakan sedikit ini, Pak,
Mangkunegoro II ini kan dikenal yang memperbanyak tanah gitu ya Pak, wilayahnya meluas. Kalau dulu yang pertama itu yang masa Mangkunegara I itu kan diambilkan dari bagiannya Kasunanan saja ndak dapat dari yang Kesultanan betul. Itu kayak Tanah Lunggu. Tapi kemudian karena Mangkunegoro itu penting, lalu Opo Selatan bilang bukan Tanah Lunggung tapi sudah tanah fasal. Jadi diberikan kepada Mangkunegoro sampai turun-temurun. Sekalipun waktu itu Mangkunegoro menentang perjanjian Solotigo tidak demikian, tapi gak urusan. Tapi karena selama ini Mangkunegoro melindungi, bahkan kamu jadi Sunan itu berkat dia. Pakubono IV itu jadi Sultan tuh, Sunan tuh kan pelantikannya tuh di backing oleh dia. Kalau Mangkunegoro I nggak backing nggak jadi. Bisa digebuk karo Jogja. Karena itu akhirnya kan para persatuan memberikan status berubah. Jadi sudah sejak awal, setelah itu tanah itu menjadi tanah fasal yang turun-temurun. Jadi hak milik begitu nih Pak? Ya. Itu pada masa Mangkunegoro II? Turun-temurun yang akhirnya nanti diwariskan ke Mangkunegoro II. Waktu itu sampai kapan aja tidak. Waktu itu masih 4.000. Berarti sejak Mangkunegoro I itu statusnya sudah tanah pasal gitu ya? Enggak. Jadi tanahnya bukan lagi tanahnya Kasunanan. Sudah menjadi tanahnya Mangkunegara. Ya, itu yang memang yang hebatnya pintarnya Londo kan. Wong Londo nggak boleh tanah kok dia yang ngatur gitu loh. Bukti yang ngatur apa? Mangkubumi itu ngotot kepengen diakui sebagai raja tuh karena supaya menggaki wilayah. Yang akhirnya berhasil jadi Palian Negari itu. Jadi VOC itu ngatur itu. Sehingga dulu kalau orang jadi pejabat kan dikasih tanah lunggu, tanah pinjaman. Tapi Mangkunegoro pertama perjanjian Solotigo masih pinjaman. Walaupun perjanjiannya kan kalau negara tidak disatukan, aku minta bagianku yang aku kuasai. Dan Opo Selatan sudah setuju. Itu yang dari dasar dari Opo Selatan mengatakan kepada Pakubono IV, kamu harus setuju seperti kakekmu sudah memberikan, bapakmu sudah memberikan kepada ya. Memang dulu lunggu, tapi sekarang harus dirubah menjadi fasal sehingga turun-temurun. Yang kedua, Belanda mengakui bahwa Trangudana itu calon pewaris Mangkunegoro II itu. Artinya kalau Mangkunegoro meninggal, dia yang diangkat jadi. Walaupun waktu itu pelantikannya masih oleh Sunan kan. Karena kedudukan Mangkunegoro itu waktu itu hanya setara dengan Putra Mahkota. Masih soal tanah Pak. Yang Sri Mangkunegoro II ini kan tadi perang terus tanahnya makin luas. Ada ndak tambahan tanah itu yang dulunya itu sebenarnya miliknya Jogja? Dapat tanah bagian dari Jogja nomor berapa? Dulunya apa? Yang dulu waktu Palian Nagari kan hanya dibagi Kasunanan dan Kesultanan. Nah kemudian ini ikut perang bantu Belanda itu dia dapat bagian dari wilayah Jogja ndak? Solotigo kan dapat 4.000. Waktu itu masih memang tanah lunggu. Nah kemudian dalam perkembangannya ketika dia sudah menjadi Mangkunegoro I itu, kan Mangkunegoro I itu menjadi pelindung Kasunanan. Sampai beberapa kali diserbu oleh Kesultanan, selalu bisa dia yang nangkis, yang mengundurkan. Akibat itulah maka Pakubono IV terpaksa setuju kepada kebijakan Gubernur Jenderal Belanda Opo Selatan. Jadi akhirnya sejak 4 itu
satu tanah yang tadinya lungguh itu menjadi fasal. Oh, oke. Itu aja. Sehingga istilahnya itu pemberian dari rondo itu. Oke. Sehingga berhak untuk diberikan pada keturunannya sepanjang. Ya. Itu tanah itu dikuasai sampai selama-lamanya. Oke. Nah, waktu itu masih 4.000. Karena Mangkunegoro II itu dilalah dalam posisi perang terus-menerus. Ketika perang Kesultanan Yogyakarta dihancurkan Raffles, itu dia dapat 1.000. Berarti dapat 1.000 dari tanah 1.000, bagian Jogja. 1.000 karya dari Raffles. Nggih. Cuma kan bagiannya asalnya milik Jogja, ngoten nggih, Pak? Iya, itu terus lagi tanah tambah, tidak lagi istilah. Ya itu Londo kan menguasai dari kayak gitu loh. Nggih. Nah, ora usah. Itu tanah sultan cukup tak kayak. Nggih. 1.000. Jadi ganti 5.000. Perang Diponegoro meletus, dilalah kan Mangkunegoro II diminta terlibat. Ya. Karena kebetulan Sunan itu juga rada ragu-raguan. Ragu-ragunya sebenarnya dia tidak punya pasukan, tapi mau ngerewangi Diponegoro secara yang konangan. Akhirnya kan sultannya kan aku Bono berapa itu ke-6 kan lalu dibuang ke luar Gambol. Nah, setelah perang Jawa itu selesai, oleh Dekok sebenarnya dia diberi juga 1.000. Tetapi kemudian Sunan Solo ngomong, ya aku akeh direbut orang tak aku jaluk. Akhirnya yang 500 diserahkan kembali ke Solo untuk biaya tentaranya, pasukan Kasunanan yang sebenarnya tidak punya dana. Lalu dia ambil 500 saja. Dan itu ambilnya ternyata tanah Sultan Jogja yang di Sukowati. Yang dulu bukan tanahnya Kasunanan. Jadi seluruh daerah Sukowati yang dulu dikuasai Mangkubumi diberikan kepada Sunan diberikan kepada Mangkunegara. Itu hanya tidak ambil seluruhnya, tapi sebagian diberikan pada. Karena dulu kan pejabat hidup kan dari tanah, tidak dari penghasilan. Yang rekoso ya petani itu. Jadi memang sepanjang hidup perang itu berhenti ya tahun 30 itu terus ada foto sesel dan sebagainya itu sudah itu ke dalam sudah ditoto. Oke Pak, kemudian untuk ini yang selanjutnya sedang proses menulis Mangkunegoro III nih berarti. Yang 3 akan ditulis nih. Mangkunegoro III kan relatif negara dalam kondisi damai. Damai tidak perang lah. Karena kekuatan Kesultanan yang Remo Ajur, Kesultanan yang masih kuat tuh ya Mangkunegoro itu punya pasukannya masih 1.250 dari satu batalion itu. Dan peralatannya relatif modern. Jadi kalau karena itu sejak dia awal saja ketika gagal mau dipek mantu tuh mau berontak berani. Padahal itu belum Lesio, masih bekas pasukan Raden Mas Said mau melawan sama dan andai kata company tidak cepat-cepat nangani udah di-brand. itu ya karena itu oleh orang Mangkunegoro itu dijuluki sebagai harimau yang karena merasa anaknya diganggu dia wani bertahan bermatian. Dan sepanjang hidup dia memang orang nggak kenal takut istilahnya. Ya nanti ketika Mangkunegoro III nanti cuma noto menjaga supaya 500 itu tetap utuh karena
yaitu Raja Jawa itu sepertinya bergantung sekali pada penguasa Belanda. Jadi raja bisa mudun, tidak punya kekuasaan kalau dicopot oleh tanahnya seperti milik itu. Karena itu waktu itu Mangkunegaran selalu dekat dengan Belanda. Saya masih menganalisis video Tripomo bahwa Mangkunegaran III itu diibaratkan seperti Adipati Arno. Dia terpaksa berbaik dengan Suyodono karena dia merasa dapat kenikmatan dari Suyodono. Apakah itu nanti analisis saya benar bahwa Mangkunegaran III terlalu dekat dengan Kompeni karena dia merasa 5.500 itu kenikmatan itu karena Kompeni kan tidak nyabut, tidak cabut kembali, tidak gitu. Dalam arti Suyodononya ini Belanda atau siapa, Pak? Apanya? Yang dimaksud Suyudananya ini sinten, Pak? Ya pokoknya kan tidak dicabut oleh Belanda. Oh, iya. Sampai 5.500 itu kan sampai Mangkunegaran sekarang, sampai sekarang. Artinya wilayahnya sampai hanya setelah Republik itu terus diminta oleh Republik. Setelah Mangkunegaran 8 itu ya. Jadi sekarang Karanganyar kan dari kabupaten, tapi kabupatennya milik pemerintah Indonesia. Wonogiri kabupaten milik pemerintah Indonesia. Kalau dulu kan miliknya Kamangkunegaran. Sehingga pabrik gula yang di Karanganyar dipek sama dua-duanya, ada Colomadu sama itu dipek negara kan. Namun sampai sekarang relatif Mangkunegaran lebih kaya, tenang daripada Kesunanan. Karena Kesunanan kan rebutan anak tahun tua sampai sekarang belum rampung-rampung. Sementara duit jane ora ono. Baik, terima kasih banyak Prof. Tomo atas penjelasannya. Semoga sehat selalu. Kemudian nanti buku yang ketiga juga segera selesai, buku Mangkunegaran III. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.